Oke, selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau gali satu ide penting nih. Sumbernya dari bab 22, buku Secrets of Productive People. Intinya yaitu tadi, soal pentingnya berani membuang. Membuang apa aja yang udah nggak efektif lagi buat Anda. Bisa barang, rutinitas kerja, atau ya komitmen mungkin. Tujuannya biar kita semua paham gitu, kenapa justru langkah membuang ini jadi kunci produktivitas. Kayak kata Mark Twain itu loh, jangan coba ajari babi nyanyi. Buang-buang waktu Anda, dan si babi juga kesel. Nah, mari kita bedah nih. Betul sekali. Dan ini konsepnya sebenarnya mendasar banget, tapi seringnya kita lawan ya. Kecenderungan alami kita kan, yaitu mempertahankan cara lama, barang lama, sistem lama. Padahal mungkin kita udah sadar itu nggak efisien lagi. Nah, orang produktif, menurut buku ini, justru ya mereka nolok itu. Mereka sadar banget kalau bertahan sama yang nggak efektif itu cuma buang-buang energi, menghambat potensi juga. Persis. Kuncinya itu di cara pandang ya. Jadi orang produktif tuh nggak nyalain diri sendiri, nggak bilang, ah dasar aku emang berantakan orangnya. Bukan gitu, tapi mereka lihat sistemnya. Wah sistem ini nih yang kayaknya nggak beres gitu kan. Analoginya menarik tuh, kayak komputer rusak. Anda kan nggak nyalain diri sendiri kalau komputer lemot. Nggak lah ya, pasti langsung mikir ini komputernya nih perlu diapain, diperbaiki, atau ya udah ganti baru aja sekalian. Nah, sama persis katanya. Dengan rutinitas kerja atau sistem nata barang di rumah yang udah nggak efektif, jangan disimpan terus. Iya, iya. Langkah praktisnya ya pertama identifikasi dulu lah. Apa sih yang sebenarnya nggak berfungsi ini? Mungkin cara kita ngatur email, atau aplikasi ABC yang katanya canggih, tapi kok malah bikin ribet ya? Nah, kalau udah ketemu, ya coba diperbaiki dulu, bisa nggak? Kalau nggak bisa juga, nah ini nih bagian menariknya, bikin hal itu jadi, nggak relevan lagi. Penulisnya cerita tuh, dia sebel banget sama proses bikin tagihan, invoicing itu. Oh iya iya. Terus gimana? Ya daripada stres terus kan, dia cari cara supaya proses itu nggak perlu dia lakukan lagi, sama sekali. Jadi masalahnya hilang, bukan karena dia jadi jago bikin tagihan, tapi karena prosesnya dia lewati aja. Intinya, jangan terus-terusan nabrak tembok yang sama lah, cari jalan lain. Wah, ini nyambung ke poin lain yang menurut saya agak gimana ya, nggak biasa gitu. Katanya, jangan buang-buang waktu Anda buat memperbaiki kelemahan yang emang bukan area Anda. Mending fokus kembangin kekuatan. Itu lebih efisien, katanya. Contohnya tuh, misal skor tes Anda 70 di satu bidang, terus 25 di bidang lain. Katanya mending fokus naikin yang 70 itu jadi 90, daripada susah payah naikin yang 25 jadi ya katakanlah 40 gitu. Kecuali kalau skor 25 itu memang syarat mutlak buat hal lain yang lebih penting. Gimana tuh? Setuju, setuju. Tapi ada catatan pentingnya juga ya yang ditekankan di buku ini. Ada pengecualiannya. Pengecualiannya itu kalau kelemahan tersebut justru jadi kayak batu sandungan gitu loh di area keahlian utama Anda. Misalnya Anda penulis hebat, tapi manajemen waktunya kacau banget. Jadi sering telat deadline. Ah, oke oke, masuk akal. Nah, manajemen waktu ini meskipun kelemahan, ya harus diasah. Kenapa? Karena itu menghambat kekuatan utama Anda sebagai penulis. Contoh klasik di buku ini kan operator kode Morse zaman dulu. Mereka itu harus latihan ekstra keras, justru di huruf atau kombinasi yang paling sulit buat mereka. Kenapa? Ya karena itulah yang bikin kecepatan mereka secara keseluruhan jadi lambat. Jadi, intisarinya sih tetap pertahankan yang berfungsi, singkirkan yang tidak. Simple, tapi ya itu, fokuskan energinya ke hal yang ngasih dampak paling besar. Oke, oke. Jadi ini bukan cuma soal beres-beres rumah atau buang barang lama ya, tapi lebih dalam lagi soal alokasi energi kita, fokus kita. Nah sekarang pertanyaannya buat Anda yang lagi dengerin nih, coba deh renungkan sebentar. Ada nggak sih dalam hidup Anda sekarang ini alat kerja mungkin, kebiasaan, rutinitas, atau bahkan ya komitmen sosial gitu yang sebenarnya udah nggak efektif, udah nggak bawa hasil, dan mungkin udah waktunya buat dibuang atau diubah total. Persis. Dan perlu diingat ya, menyingkirkan yang nggak efektif ini bukan tanda kita gagal atau gimana. Justru ini langkah strategis.
kita secara sadar memilih untuk nggak lagi buang-buang energi ke hal yang sia-sia. Jadi kesimpulannya gitu ya. Jadi produktif itu bukan cuma nambah-nambahin tugas atau alat baru, tapi juga soal berani mengurangi, berani menyingkirkan apa yang udah nggak relevan lagi buat tujuan kita. Ini soal efisiensi, soal fokus, dan pakai energi kita lebih bijak lagi. Nah, sebagai penutup nih, coba deh pikirkan ini. Kita kan sering ya, terjebak itu habisin banyak energi buat benerin hal-hal yang rusak. Entah sistem kerja yang kacau, kebiasaan jelek, atau ya mungkin hubungan yang kurang sehat. Nah, tanpa sadar, kita malah abai sama hal-hal yang sebenarnya udah jalan baik. Malah kadang ikut rusak juga. Gimana kalau minggu ini Anda coba balik logikanya? Daripada fokus terus ke memperbaiki yang rusak, coba deh kasih perhatian lebih buat nguatin apa yang udah jadi kekuatan Anda. Apa yang udah jalan baik selama ini. Nah, sambil lakuin itu, coba putuskan secara sadar. Satu aja, satu hal nggak efektif apa yang bakal Anda buang dari hidup Anda minggu ini.